Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita akan memulai dengan mata kuliah atau tema konsep dasar sistem dan sistem informasi. Menurut Gordon B. Davis, dia mengatakan bahwa sistem adalah seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ada beberapa kesamaan ya. Namun dalam kerangkuman, maka kita akan simpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait. Kata kuncinya adalah elemen terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi ada beberapa kata kunci yang memang perlu kita ketahui. Nah, ini adalah karakteristik sistem. Ada banyak elemen, diantaranya adalah input, output, proses, interface, batasan, environment, komponen, sasaran, dan output. Oke, nah dari sini kita akan coba bahas satu persatu bahwa yang namanya input adalah sesuatu yang kita masukkan sebagai bahan masukan ke dalam sistem. Kemudian proses adalah apa yang terjadi di dalam engine. Jadi kita bisa melihatnya nanti setelah jadi. Interface ini antar muka. Kalau kita akan berinteraksi dengan komputer, maka kita memerlukan antar muka, dan antar muka itulah yang digunakan dengan bahasa yang dimengerti oleh kita. Sedangkan batasan, maka kita menemukan batasan karena kalau kita tidak membatasi maka mungkin akan ngombro-ombro. Environment, yang namanya environment adalah lingkungan di mana kita berada di lingkungan yang mana. Komponen, sesuatu yang mungkin melingkupi yang digunakan di dalam pemrosesan. Sasaran, nah tujuannya apa, sasarannya apa, dan output adalah hasil keluarannya. Sebuah sistem ini akan berinteraksi dengan apa saja. Nah, diantaranya adalah lingkungan dan memiliki dan batas sistem. Nah, di sini di dalam lingkungan ini akan ada masukan, proses, keluaran, dan mekanisme pengendalian, serta nanti akan ada umpan balik dan tujuan. Nah, inilah yang disebut di sini Prentice Hall tahun 2000 bahwa tujuannya adalah untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Jadi kalau sebuah kepengurusan tidak ada sistem yang baik, maka tujuannya tidak akan pernah berhasil dengan baik juga. Kemudian juga untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dan satu lagi adalah untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan, bahwa perusahaan memerlukan tujuan. Kalau tidak ada tujuan, maka pasti bisa dipastikan tujuannya akan juga ngelambrang. Secara lebih spesifik, tujuan sistem informasi ditangani oleh ini ada bank, misalnya pasar swalayan, toko buku online. Sebagai masukan apa? Masukan adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses.
Sebenarnya ini sudah kita jelaskan tadi secara singkat, dan ini kita bahas secara detail. Masukan dapat berupa apa? Bisa berupa yang berwujud fisik atau tampak, misalnya bahan mentah, dan juga yang tidak berwujud, misalnya jasa dari pelanggan. Pada sistem informasi, masukan dapat berupa data transaksi. Data itu berwujud atau tidak, nanti perlu dibahas secara khusus. Dan data non transaksi, misalnya surat pemberitahuan non transaksi. Apa yang terjadi dalam proses? Proses ini merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi sebuah keluaran. Pada sistem informasi, proses dapat berupa suatu tindakan seperti meringkas data, melakukan perhitungan, sorting, dan sebagainya. Apa keluarannya? Keluaran ini adalah hasil dari sebuah pemrosesan pada sebuah sistem informasi. Keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, printed, dan sebagainya. Mekanisme ini digunakan untuk pengendalian dan juga ada umpan baliknya. Mekanisme atau pengendalian atau kontrol mekanisme diwujudkan dengan menggunakan feedback yang mencuplik sebuah keluaran. Oke, tujuan umpan balik adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuannya. Pada sistem informasi, umpan balik dapat diperoleh dari setiap pemakai program yang diperbaiki. Program disesuaikan dengan keluaran yang dikehendaki. Batasan atau boundary ini merupakan pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem. Apa yang membedakan Anda di dalam rumah dan di luar rumah? Inilah batasan. Dan batas ini merupakan sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi sehingga akan mengubah sebuah perilaku sistem. Oke. Batasan juga bisa berupa mekanisme yang lain. Sedangkan lingkungan ini adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem atau di dalam sistem. Contohnya vendor, pelanggan, pemilik, pemerintah, bank, pesaing, dan sebagainya. Apa klasifikasinya? Tadi dikatakan sistem abstrak dan sistem fisik. Kalau abstrak berarti tidak nampak, tidak bisa diraba. Sedangkan fisik ini berwujud. Sistem alamiah dengan sendirinya dan juga sistem buatan manusia. Sistem probabilistik akan berbanding terbalik dengan sistem deterministik. Probabilistik itu acak ya, probabilitas. Ada juga sistem tertutup dan terbuka. Nah, kita di dalam sebuah data itu apa toh? Data itu adalah fakta yang terungkap. Berarti kalau tidak terungkap itu bukan data tetapi gosip. Apa ya ada di dalamnya? Kumpulan huruf, kumpulan fakta, kumpulan angka, data yang akan diolah. Ini termasuk data. Subsistem